Bismillahirrahmanirrahim. Bahsul Masail Forum 1 Muharram Pondok Pesantren Besuk. Ini musahihnya Kiai Haji Musyafa Bisri, Kiai Haji Muhammad Safri Jal Subadar, Kiai Haji Muhib Aman Ali, Kiai Haji Nur Hasan Ahmad, Kiai Haji Soleh Romli, Kiai Haji Muhammad Aris Alwan. Ini 4. Permasalahan son horeg, hobi yang menuai kontroversi. Penanya PPHM Antara. Deskripsi masalah. Di berbagai daerah, son horeg seolah sudah menjadi tradisi, apalagi saat karnaval bulan kemerdekaan RI yang biasanya digelar pada akhir Juli hingga September. Hampir setiap hari karnaval disertai son horeg sebagai musik pengiringnya. Rangkaian sound system beragam jenis itu ditempatkan di atas truk, pick up, bahkan mobil. Suara yang dihasilkan tentu saja keras. Saking kerasnya, suara memekikkan telinga, jantung pun berdegup lebih kencang. Sementara kaca, genteng, dan bangunan lainnya ikut bergetar. Ini menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Istilah son horeg merujuk pada sound system yang disetel dengan suara kencang dan menyebabkan kondisi sekitar bergetar atau disebut horeg. Di beberapa daerah menyebutnya adu son atau battle sound. Sebab sejumlahnya tak hanya satu rangkaian saja, seperti halnya saat karnaval. Jumlahnya bisa mencapai puluhan rangkaian sound system yang dimainkan bersama. Bagi para penghobi dan penikmat sound, kegiatan ini menjadi sensasi tersendiri. Tetapi bagi sebagian orang, aktivitas itu mengganggu ketenangan dan kenyamanan. Sebab bisa mengganggu kesehatan hingga merusak bangunan. Seperti genteng rumah warga di Lumajang berjatuhan karena efek sound horeg tersebut. Sumiati, salah satu warga Kecamatan Rambi Puji, Jember, mengaku terganggu dengan sound horeg, apalagi jika dikaitkan dengan peringatan kemerdekaan RI. Dia menyebut suara sound yang keras itu menyebabkan kayu yang tertata di salah satu rumah warga di desanya sampai berjatuhan. Rini Solihah, warga Kecamatan Kaliwates, juga resah dengan keberadaan sound horeg. Walau untuk meramaikan kemerdekaan RI, dirinya tak setuju jika sound itu dinyalakan dengan suara kencang. Kaca rumah bergetar, panci, wajan, alat dapur, dan benda yang di rumah, apalagi yang diletakkan di dinding, bergetar semua. Jadi takut kalau jatuh dan rusak, ujarnya. Minggu 22 September. Meski demikian, tidak sedikit warga yang hobi dan menikmati sound horeg. Holifah, misalnya, warga Kecamatan Sukorambi itu tetap menikmati sound horeg, tetapi dengan catatan, yakni volume suara soundnya standar. Saya masih bisa memaklumi karena karnaval itu juga salah satu hiburan untuk masyarakat. Di sini ada yang suka musik dan memutarnya setiap hari, tapi dengan volume yang standar. Jadi menurut saya masih nyaman-nyaman saja, katanya. Dari semua pertimbangan di atas, pada dasarnya terkait penggunaan sound horeg, ada sebagian masyarakat yang menikmati hal tersebut, namun sebagian juga ada yang terganggu. Di sisi lain juga penggunaan sound horeg tidak dilakukan tanpa adanya sebab. Sound tersebut hanya digunakan pada acara-acara tertentu, serta sudah adanya suatu adat yang mengakar dalam penggunaan sound di suatu acara tertentu. Pertimbangan. Sebagian masyarakat ada yang menikmati penggunaan sound horeg, namun ada juga yang lain merasa terganggu. Penggunaan sound sudah menjadi rutinitas tahunan atau adat yang sudah terlaku. Penggunaan sound ini dilakukan di acara tertentu, tidak
di setiap hari. Pertanyaan, bagaimana pandangan fikih yaitu atau hukum syariat terkait hukum penggunaan sonhorek dengan segala pertimbangan di atas? Jawaban, penggunaan sonhorek adalah haram, baik mengganggu pihak lain atau tidak baik mengganggu pihak lain atau tidak, dengan pertimbangan penggunaan sonhorek identik dengan pertama, syiar fusak, yaitu tanda-tanda orang-orang yang fasik. Di situ ada contoh mabuk-mabukan, ada joget-joget, atau ada pokoknya perbuatan-perbuatan orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, jadi sebagai syiar atau meramaikan orang-orang fasik di sana, gitu. Ya, seperti itu membuka aurat, joget-joget atau ada dancernya itu biasanya. Dua, menarik orang lain untuk berjoget yang diharamkan, yaitu seperti joget-joget yang apa ya, yang seperti orang yang tidak pantas lah, orang yang sampai kalau perempuan itu seperti di disco yang pokoknya apa bahasanya erotis apa itu. Tiga, bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini bahaya dan potensi maksiat lainnya. Nah, karena itu diharamkan. Referensi pertama kitab Qalaid al-Kharaid. Nah, ini yang kedua kitab At-Tambihat Al-Wajibat lima yasna'ul maulida bil munkarat. Di hadir ini karangan Syekh Hasyim Asy'ari. Yang ketiga kitab Tuhfatul Muhtad Syarah Minhaj. Yang keempat kitab Fatawa Syariah. Nah, itu adalah hasil dari Bahasul Masail tentang sonhorek, dan ini ada beberapa rujukan kitabnya. Nah, jadi ini sudah terpercaya dan dijamin rujukan-rujukan kitab-kitabnya dari ulama-ulama salaf. Wallahu a'lam bishawab.